Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dari semua aktivitas yang kita lakukan hari ini yang dipandu firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 16. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 11 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia secara umum mencari hal yang sia-sia yang dianggapnya dapat memuaskan keinginannya. Itu berorientasi duniawi. Segala hal mau dimiliki dan mau diikat, yaitu mencari harta dan meninggikan diri dengan harta tersebut. Mereka kemudian bergelimang harta dengan tujuan semua keinginan dapat diwujudkan. Dan orang-orang yang demikian mau mempertahankan hidup selama-lamanya. Ada juga orang yang mencari kuasa dengan tujuan juga agar dia aman dan mempertahankan hidup selama-lamanya. Demikian juga ada orang yang mencari nama yang besar, karena berpikir dengan nama yang besar itu, dia dapat meninggalkan legacy, meninggalkan hal yang dapat dikenang oleh banyak manusia. Tetapi orang-orang yang mencari kekayaan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang gemilang dan cemerlang hidupnya, tetapi juga sama dengan mati, sama-sama orang miskin. Mati juga seperti orang-orang yang bodoh, mati juga seperti rakyat jelata, mati juga bersama-sama dengan para binatang atau hewan-hewan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah orang-orang yang senantiasa mengejar dunia ini, yang mengejar hikmat, yang senantiasa mau mempertahankan dunia ini dan segala hal yang ada di dalamnya. Padahal dalam mempertahankan dunia ini, dalam mencari harta, mereka melakukan segala sesuatu bahkan yang melanggar firman Tuhan. Tapi pada akhirnya mati. Maka kalau semuanya adalah sia-sia dan seperti menjaring angin belaka, kita mau diajarkan hari ini mencari yang kekal dan yang tidak sia-sia itu. Apakah yang kekal itu? Yaitu hidup di dalam Tuhan. Orang yang mau mempertahankan dunia akan seperti domba, akan seperti hewan-hewan yang digembalakan oleh maut dan langsung masuk menuju maut kematian tersebut. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan hidup dan ditarik dari dunia orang mati. Maka bagaimana kita supaya tetap hidup di dalam Tuhan sehingga dihindarkan dari kematian dan dapat memperoleh hidup yang kekal yang telah dimiliki dan dimenangkan oleh Yesus Kristus ketika Dia mengalahkan kematian? Yang pertama, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan berarti mendahulukan Tuhan dari semua hal, harta, jabatan, dan semua yang kita bicarakan tadi. Sama seperti yang diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbahnya dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kemajuan ilmu teknologi, ilmu boleh dicari, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah iman kepada Tuhan. Hikmat boleh dan filsafat boleh dipelajari, tetapi ukur kebenaran bukan filsafat dunia, bukan filsafat manusia yang kosong, tapi ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Demikian juga dalam segala hal kehidupan ini kita perlu juga memuliakan Tuhan supaya hidup kita senang, tetapi yang terutama supaya hidup kita bersuka cita melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Demikianlah supaya kita sampai kepada tujuan akhir mendapat mahkota kehidupan, kita harus setia sampai mati. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam Wahyu mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadaku." Maka carilah kehidupan, jangan cari dunia ini. Karena di dunia ini kita tidak memiliki rumah yang tetap. Di sini kita hanya sementara saja. Karena itu kita menanti-nantikan kota yang tetap, menanti-nantikan hidup yang kekal. Karena itu sekali lagi, setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan kekal yang Tuhan berikan, yaitu hidup yang disediakan oleh Kristus Yesus. Maka ajar kami mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu, dan setia sampai mati, sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat setia dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.